5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang KIP, Perki Slip, dan Perki PPSIP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. 6. Amar putusan memutuskan. 6.1 menerima pemohon untuk seluruhnya. 6.2 membatalkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 293/HM.00.00/2025 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar tanggal 12 Desember 2025. 6.3 menyatakan informasi berupa salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Jidnai 2006 atas nama Gibran Raka Buming Raka merupakan informasi terbuka. 6.4 menyatakan informasi salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai informasi terbuka, yaitu dalam bentuk checklist kelengkapan yang diunggah oleh Gibran Raka Buming Raka dalam mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah. 6.5 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 6.3 dan paragraf 6.4 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Berikutnya 7 pendapat berbeda, dissenting opinion. Halo. Terima kasih Ketua. Tes 7. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan ini, anggota Majelis Gede Narayana memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion, terkait permohonan aku sebagai berikut. 7.1 menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu tentang makna dan spirit yang terkandung dalam keterbukaan informasi publik. Bahwa keterbukaan informasi publik ada 3 kata dalam hal ini, yaitu yang pertama, keterbukaan dengan kata dasarnya bukan menjadi terbuka, mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi keterbukaan. Yang dalam KBBI berarti tidak sengaja dibuka, tidak tertutup atau tersingkap. Lalu kata yang kedua, yaitu informasi menurut KBBI berarti penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga adalah kata publik. Menurut KBBI berarti orang banyak, umum, atau semua orang yang datang, menonton, mengunjungi, dan sebagainya. Bahwa definisi dari informasi dan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dengan berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 7.2 menimbang bahwa merujuk pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun dan dapat saja dipilih kembali melalui suatu proses pemilihan umum, tapi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini menjelaskan tentang periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang penting dan memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa periodisasi 5 tahun jangan hanya kita pahami sebagai ritual 5 tahunan semata-mata saja, tetapi merupakan juga amanah dari konstitusi. Dan kita sebagai warga negara sebaiknya memaknai dengan sikap yang konsisten sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, agar dinamika yang ekstrim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jika masih dimungkinkan tidak terjadi di saat pertengahan jalan atau periodisasi. 7.3 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Norma ini mengatur bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah hak asasi setiap manusia untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hal ini juga memiliki makna bahwa setiap orang bisa untuk mendapatkannya. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak kelahirannya di muka bumi. Hak asasi manusia juga bermakna suatu hak setiap orang yang mesti dipenuhi oleh suatu sistem ketatanegaraan. Hak asasi manusia dapat memiliki makna bahwa hak asasi setiap orang untuk mengetahui dan memahami suatu kebijakan publik dari suatu badan publik. 7.4 Dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan dalam tatanan masyarakat, maka pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatan demokratis. Dari pasal 28J ini sangatlah jelas bahwa hak asasi manusia tidaklah absolut, tidak semena-mena, serta tidak sebebas-bebasnya. Ada hak asasi orang lain yang juga perlu menjadi batasannya. Pembatasan ini sifatnya wajib. Oleh karena itu, negara membatasi hak asasi manusia melalui suatu undang-undang demi menjaga ketertiban umum, moralitas, dan menghormati hak-hak orang lain. Hal demikian menegaskan akan etika konstitusional dan harmoni sosial yang ada di Indonesia, serta menjadi suatu norma akan adanya pembatasan yang wajib dilaksanakan dan ditaati di antara pemenuhan akan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari setiap orang-orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7.5 Jadi hakikat spirit yang tergandung di dalam keterbukaan informasi publik adalah hak asasi manusia
dengan parameter transparansi, akuntabilitas, dan adanya partisipasi masyarakat. Bahwa transparansi atau keterbukaan bukan semuanya harus terbuka seluas-luasnya, tidak tertutup dan tersingkap, tetapi bisa saja ada bagian yang tidak dapat dibuka atau tidak tersingkap. Yang utama juga dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Bagian yang terbuka atau bagian yang tidak tersingkap tersebut, untuk itu diperlukan check dan balancing, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Apalagi suatu negara berciri demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi juga partisipasi masyarakat harus sesuai dengan norma-norma etika dan peraturan perundangan yang berlaku. 7.6 merujuk kepada tugas yang diamanatkan kepada lembaga Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pasal 26 ayat 1A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, bahwa menerima, memeriksa, dan memutus suatu sidang sengketa informasi publik adalah tugas dari Komisi Informasi yang menghasilkan suatu putusan hukum yang setara dengan putusan dari badan peradilan, sehingga proses sidang sengketanya pun memiliki landasan hukum acara yang kuat, serta format putusannya pun tertulis dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan apabila ada keberatan terhadap suatu putusan dari Komisi Informasi, dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. 7.7 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 2 menyebutkan dianggap dibacakan, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dianggap dibacakan, bahwa hakikat dari keterbukaan informasi publik adalah terbuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cara sederhana, cepat, dan tepat waktu serta biaya ringan. Tetapi ada garis pembatas yang jelas dengan informasi yang dikecualikan, yang berprinsip maksimum akses, limited exemption atau MALI. Norma inilah yang menjadi rujukan di dalam pasal 2 tersebut, dengan diperjelas pada ayat 4 dengan norma adanya suatu uji konsekuensi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menutup atau membuka suatu informasi publik, dengan pertimbangan secara seksama bahwa menutup dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya. Bahwa membuka atau menutup suatu informasi publik bukan hanya dimaknai sekedar membuka atau menutup saja tanpa memperhatikan akan adanya suatu konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi harus dimaknai akan adanya suatu konsekuensi yang ditimbulkan. Penting dan sangat strategis adanya apabila suatu informasi publik dibuka atau ditutup. Konsekuensi yang akan terjadi inilah yang oleh peraturan-peraturan dikatakan dengan proses uji konsekuensi yang harus dilakukan dengan seksama, ketat, dan terbatas, sehingga dibuka atau ditutupnya suatu permohonan informasi publik tidaklah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa merusak tatanan peradaban suatu bangsa. 7.8 menimbang ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan ayat 1, ayat 2, ayat 3, poin A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Bahwa setiap badan publik yang dimaksud oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki suatu hak untuk tidak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Ketiga ayat tersebut sudah sangat jelas untuk dipahami bahwa setiap badan publik harus memiliki standar operasional prosedur tentang keterbukaan informasi publik, bahwa berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan serta informasi publik yang bersifat tertutup untuk tidak diberikan oleh badan publik. Oleh karena itu, sengketa permohonan informasi publik yang permohonan informasinya terkait dengan pasal yang tertulis di dalam pasal 6 ini, menurut keyakinan saya selaku majelis, dijadikan rujukan dasar hukum paling awal-awal dalam membuat suatu putusan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kesimpulan tertulis termohon, dinyatakan bahwa
pemohon dalam proses permohonan informasi publiknya mengabaikan standar operasional prosedur yang berlaku di badan publik. Pemohon langsung mengajukan surat keberatan kepada atasan PPD termohon, sementara termohon meminta kepada pemohon untuk melengkapi terlebih dahulu data-data sesuai format yang berlaku di termohon. Kesimpulan tertulis termohon pada bagian kronologis permohonan informasi. 7.9 Pasal 17 huruf A, 4 dan 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. Bahwa pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah dasar hukum untuk badan publik menggunakan hak menutup atau menolak permohonan informasi publik dengan suatu proses uji konsekuensi secara seksama, ketat, dan terbatas untuk menutup atau menolak suatu permohonan informasi publik oleh setiap pemohon informasi. Bahwa permohonan informasi publik pada register aku adalah terkait dengan paragraf 4 dan paragraf 5 pasal 17 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dijadikan rujukan untuk pengambilan suatu putusan. 7.10 Menimbang ketentuan pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang, bahwa undang-undang yang dimaksud bukan hanya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik saja, tetapi dapat terkait juga dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan perundang-undang lainnya. Dalam register aku terkait data pribadi, selain merujuk utamanya kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bisa juga merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahwa permohonan informasi publik untuk keperluan suatu penelitian seharusnya seorang pemohon dapat menunjukkan suatu kerangka ilmiah penelitian atau proposal penelitian saat berproses dari awal-awal memohon permohonan informasi publiknya kepada termohon. Kesimpulan tertulis dari termohon. 7.11 Menimbang ketentuan pasal 20 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan dianggap dibacakan ayat 1 dan ayat 2, bahwa menimbang terhadap permohonan register aku adalah permohonan yang bersifat data-data pribadi, maka saya berkeyakinan permohonan informasinya merujuk pada pernyataan di paragraf nomor 7.7, paragraf nomor 7.8, dan paragraf nomor 7.9 di atas. Atas dasar itulah secara teknis saya merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 7.12 Menimbang ketentuan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 pasal 8 ayat 2 menyatakan jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. Bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 juga mengatur jangka waktu pengecualian, yaitu tentang waktu tertentu suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. 7.13 Menimbang bahwa norma pembatasan masa jabatan periodisasi presiden dan wakil presiden selama 5 tahun merupakan pengejawantahan dari negara hukum yang mensyaratkan adanya kepastian hukum. Informasi serta dokumen dalam sengketa aku demi kepastian hukum harus memiliki masa retensi, yaitu sesuai periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7.14 Menimbang
bahwa dalam pelaksanaan suatu proses uji konsekuensi berdasarkan keterangan ahli ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan, yaitu legitimate aim test, tahapan yang dilakukan untuk memastikan tujuan permohonan merupakan suatu hak yang dibenarkan oleh undang-undang, dan juga memastikan pemohon memiliki kepentingan publik atau kepentingan privat, bahwa permohonan informasi publik pemohon secara regulasi merupakan hak asasi setiap orang, dan permohonan pemohon merupakan permohonan informasi yang dikecualikan dari fakta dan data, bahwa dari awal-awal proses permohonan informasi kepada badan publik, pemohon tidak menyertai kerangka penelitian ataupun proposal penelitian yang meliputi antara lain landasan tujuan penelitian, metode penelitian, urgensi penelitian, dan manfaat akademik. Necessity test, tahap yang bertujuan memastikan apakah ada cara lain bagi pemohon untuk mencapai tujuan tersebut tanpa harus mengakses informasi dari badan publik tersebut, bahwa pemohon informasi register aktual oleh pemohon terkait kepada badan publik tidak hanya satu badan publik saja, tapi bisa juga ke badan publik yang lain yang menyelenggarakan proses pelaksanaan seleksi jabatan publik, dan bisa juga ke badan publik lainnya yang berfungsi sebagai penyimpan dokumen atau arsip. Proportionality test pada tahap ini dapat juga disebut balancing public interest. Pada tahap ini, DPD badan publik melakukan identifikasi suatu cara pemberian informasi yang aman agar kepentingan publik juga dapat terpenuhi dengan mempertimbangkan secara seksama, ketat, dan terbatas akan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Operate test pada tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu proses uji konsekuensi yang menjadi ranah keputusan atasan PPD atau pimpinan badan publik untuk membuka atau menutup suatu permohonan informasi publik. Pada tahap operative test ini, berdasarkan kesimpulan tertulis oleh termohon bahwa pemohon informasi publik oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 7.15 menimbang bahwa berdasarkan poin-poin dari nomor 7.1 hingga nomor 7.14, maka saya sebagai anggota Majelis Komisioner memutuskan 7.15.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 7.15.2 menolak permohonan pemohon untuk salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan grade 12 atas nama Gibran Rakabuming Raka dengan jangka waktu hingga masa jabatan periodisasi wakil presiden berakhir. 7.15.3 menolak permohonan pemohon untuk salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah dengan jangka waktu hingga masa jabatan periodisasi wakil presiden berakhir. Demikian dari saya. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner oleh Sawaluddin selaku Ketua merangkap anggota Majelis Komisioner, Handoko Agung Saputro dan Gede Narayana selaku anggota Majelis Komisioner pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Victoria Penisa selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Sawaluddin, anggota Majelis Handoko Agung Saputro, Gede Narayana, dan panitera pengganti Victoria Penisa. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.
Jakarta, 11 Maret 2026, Panitra Nuni Purwanti. Demikian para pihak, putusan sudah dibacakan dan juga termasuk dissent opinion dan juga sudah dibacakan. Selanjutnya majelis bertanya kepada pemohon, apakah saudara menerima putusan ini? Menerima majelis. Terima. Termohon. Terima kasih pimpinan majelis, kami menghormati atas putusan ini. Selanjutnya kami akan bertemu kembali dengan pimpinan kami. Terima kasih. Baik. Sebelum sidang ditutup, saya ingin bacakan ketentuan yang ada di dalam pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Ketentuan ini menyebutkan bagi para pihak yang tidak menerima putusan dari Komisi Informasi itu dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima. Jadi bukan sejak dibacakan ya, sejak salinan putusan diterima. Nah, dalam hal salah satu atau pihak yang tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Dan putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi. Itu kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud yang saya sampaikan tadi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap ke pengadilan dalam wilayah hukum termohon. Ya, jadi wilayah hukum termohon. Ya. Ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 083-10 Romawi KP/PSI dan 2025 antara Dr. Bonatua Siralangi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya nyatakan selesai dan tutup. Majelis pendengar ruang sidang hadirin dimohon untuk berdiri.